بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وفي الآخرة أعمى وقال أيضا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وقال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحات وستكون فتن كالليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا قال جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله. Hadirin jemaah subuh yang sama-sama melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih menyibukkan kita dalam perkara agama, masih menyibukkan kita dalam urusan agama, dan masih menyempatkan kita hadir pada majelis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Julusaka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqal fi raqabah." Dudukmu sesaat saja di majelis, tidak membawa pulpen, tidak menulis satu huruf, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Memerdekakan 1000 budak, hadirin, satu saja budak memerdekakan sudah menjadi tiket masuk surga, apalagi lagi 1000. Nain dulu saya sejenak, sudah dijanji Rasulullah SAW seperti memerdekakan 1000 budak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak seperti nikmat, baik itu nikmat hidayah, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita hadir di tempat ini. Dan banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita ingin menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun kita kumpulkan semua dedaunan di dunia ini, daun kelor dan pisang, semuanya daun yang ada di dunia ini kita kumpulkan, dan semuanya dalam ranting-ranting pohon kita jadikan pena. Kemudian kita jadikan semua air laut, semuanya air laut, air sumur air yang ada di sungai-sungai kita kumpulkan untuk kita jadikan tinta, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu akan habis, daun habis, air habis, dan pohon ranting-ranting akan habis. Akan tapi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis-habis. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang paling kecil, maka wajib kita syukur, hadirin, sebelum Allah mencabut. Seperti nikmat mata, hadirin. Nikmat mata ini kita syukuri, bukan kita syukur dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Karena dikatakan hari ini syukur-syukur alhamdulillah. Pencuri juga bisa mengatakan itu alhamdulillah. Pencuri ini hadirin kalau dikejar lalu selamat dari polisi, maka ia katakan alhamdulillah. Nah, kita ini sebagai orang muslim, kita ini gunakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ini dalam perkara yang Allah cintai, yang terridhoi. Ayastamala ni'matihi fi mahabbati wa ridahu. Kita gunakan nikmat-nikmatnya Allah ini dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nikmat mata ini kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang baik, memandang ulama, memandang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, melihat jalan untuk berjalan ke masjid, bukan untuk tempat kita maksiat, pergi tempat-tempat maksiat. Karena jika kita gunakan untuk tempat maksiat saja, kita gunakan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut ini nikmat mata. Ini nikmat mata kalau dicabut, walaupun kita ini punya HP iPhone, punya kamera yang bagus, semahal apapun kamera itu, seindah apapun, sebagus apapun kamera itu, kalau tidak ada lagi ini mata, hadirin, mau diapa lagi, tidak ada gunanya, hadirin. Begitu juga ini tangan, gimana kita gunakan tangan ini pada membantu saudara-saudara kita, semua yang Allah ridhoi, bukan yang Allah murkai. Bagaimana kalau Allah cabut tangan, hadirin? Kita tidak syukuri, belum kita syukuri, kita gunakan lagi dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah cabut, hadirin? Walaupun kita dibeli cincin emas, cincin batu akik yang bagus, gelang, maka tidak ada gunanya semuanya kalau Allah sudah cabutin nikmat tangan, hadirin. Walaupun kita beli mobil, kalau tidak ada lagi tangan, tidak apa semua itu, tidak ada gunanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian nikmat yang paling wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Ini nikmat iman dan Islam, hadirin, tidak semuanya orang mendapatkannya, hanya orang-orang pilihan saja. Masih banyak orang luar sana belum mendapatkan iman dan Islam. Tapi kita ini lahir langsung Islam, lahir langsung beriman. Ada Islam karena lahir dari perut orang yang beriman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya ini iman, hadirin, maka para sahabat saja, orang sahabat ini mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka Jibril sendiri yang turun untuk menguji mereka dan mengajar kepada mereka tentang agama. Ketika itu Sayyidina Umar bercerita, "Zata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidul bayadi siyab shadidus sawari."
Ketika itu seorang laki-laki, ketika kami dulu di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, la yura alaihi asrul safari, kami tidak tahu dari mana tanda-tanda perjalanannya, apakah dari utara, barat, timur. Tiba-tiba saja muncul hadirin. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan antara kami tidak ada yang mengenal siapa dia. Tidak ada salah satu pun mengenal antara kami. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lelaki itu duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan fasna rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian ia menyandarkan tangannya kepada lututnya. Qada'a ila fakhidai, kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah." Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau bernaik haji jika kamu bermampu. Jika kamu orang kaya maka naik haji, bagi yang mampu wajib, bagi yang mampu naik haji. Kemudian laki-laki itu menjawab, "Sadaqta, kamu benar." Maka para sahabat heran hadirin. Wajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka para sahabat heran, kenapa ini orang dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkan, seakan-akan dia sudah tahu jawabannya. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billahi ta'ala. Al-iman antu'minu billah wal malaikatihi wa rusulihi wal kitabihi wal yaumil qiyamah, yaumil akhir, wa tu'minu bil qadri khairuhu wa syarruhu. Iman itu adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya. Malaikat ini makhluk yang tidak pernah berdosa kepada Allah Taala, tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita yakin pada malaikat juga, dan pada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kita yakin pada kitab yang Allah turunkan, kemudian pada para rasul. Kemudian pada hari kiamat kita yakin akan datangnya hari kiamat hadirin. Hari kiamat ini kita tidak tahu kapan datang, baik itu sore hari atau pagi hari. Akan tetapi kita tetap beriman saja. Kemudian kita beriman kepada hari, kepada qadar, takdir, baik khairuhu wa syarruhu, baik itu takdir kita baik maupun takdir buruk. Karena semuanya adalah ujian. Takdir kita baik seperti sehat itu diuji juga hadirin. Apa kita gunakan kesehatan kita ini taat kepada Allah, berjalan ke masjid, mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat seperti nikmat buruk itu, jika kita ini sakit, maka diuji kita juga ini hadirin. Diampuni dosa-dosa kita. Diuji kita apa kita bersabar menghadapi sakit yang Allah berikan kepada kita. Karena sakit ini bagi orang-orang beriman adalah pengampunan dosa. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lelaki ini kembali bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang kebaikan. Apa itu kebaikan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Al-ihsan, kebaikan itu adalah an ta'budallaha, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka fa innahu yaraka, sesungguhnya yakinilah Allah itu melihatmu. Nah, jika kita ini selalu yakin bahwa Allah itu melihat kita, maka kita akan selalu beramal kebaikan. Jika kita terbetik dalam kita bahwa Allah selalu melihat, selalu memandang kita, selalu memperhatikan kita, maka kita tidak akan berani bermaksiat, berbuat kejahatan. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-mas'ulu anha bi'a'lamu manis sa'il." Orang yang bertanya ini lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Lelaki yang bertanya ini sudah lebih tahu daripada Nabi. Maka lelaki ini kembali bertanya, "Kalau begitu terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya." "Akhbirni anil amrotiha." Terangkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Engkau melihat seorang ibu, seorang tua melahirkan tuannya. Seorang tua yang melahirkan anaknya, yang anaknya nanti ketika besar memerintah orang tuanya, menyuruh orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budaknya. Itulah tanda-tanda kiamat, asratus sa'a itu hadirin. Kemudian wa antaral hufatal alatal urata yatatawaluna fil bunyan. Kemudian engkau melihat orang fakir yang tidak beralas kaki. Kemudian mereka berlomba-lomba membangun bangunan. Kita lihat sekarang hadir banyak orang berlomba-lomba bangun bangunan. Ini juga adalah salah satu tanda kiamat yang dibawakan oleh malaikat Jibril dan diberitakan oleh Muhammad kepada malaikat Jibril. Kemudian lelaki ini pergi, summan tolak, kemudian laki-laki ini pergi, tiba-tiba menghilang begitu saja, pergi, tidak tahu kemana lagi arahnya. Kalau habis kemudian maka sedang Umar diam sejenak.
Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya Umar, tadri man sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa yang tadi datang itu bertanya? Yang bertanya itu. Maka Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang datang pada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Ini Rin, sahabat ini Rin, Sayyidina Umar masih diuji-uji imannya, masih diajarkan iman. Apalagi kita ini Rin, gimana kita tingkatkan iman kita Rin? Selalu kita perbarui iman kita, karena Rasulullah SAW bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaharuilah iman-iman kalian. Maka sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?" Wahai Rasulullah, ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami?" Maka Rasulullah SAW memberi solusi, "Aksiru min qouli la ilaha illallah." Perbanyaklah kalian ucapkan la ilaha illallah. Karena zaman ini dan akhir zaman ini adalah zaman kerusakan. Jangan kita lagi banyak sekali fitnah-fitnah yang muncul. Kayak kita ini mungkin salah paham, banyak kita di antara kita melihat orang punya mobil mewah, motor mewah, malah kita terkagum-kagum pada mereka yang punya pacar, kita terkagum-kagum. Seharusnya kita terkagum pada orang-orang yang tidak tergiur dunia pada zaman kerusakan ini. Kita terkagum pada orang yang miskin tapi sabar, itu yang harus kita kagumi. Mereka miskin tapi sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu akan hari akhir, akan ada hari pembahasan. Hari ini karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita selalu kita tingkatkan iman kita ini. Selalu, karena Allah ini Maha membolak-balikkan hati. Jika kita tidak lagi memperhatikan iman kita ini, maka Allah itu Maha membolak-balikkan hati. Bisa saja Allah bolak-balikkan hati kita kepada muslim menjadi kafir. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Karena bahaya sekali dan jika kita tidak tinggalkan Islam, mati dalam tidak mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan bukan Islam, maka sengsaralah kita dunia akhirat. Nah, dunia darul imtihan, dunia yang diuji kita saja. Allah menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Maka selain kita masih di dunia ada, maka kita selalu beramal kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di seumur hidup kita sebelum kita mati di akhir. Karena dunia ini dunia darul amal, dunia ini tempatnya kita beramal. Fil akhir la amal fil akhir, dan tidak lagi amal di akhirat. Karena di akhirat itu bukan memang tempatnya beramal, tapi tempatnya kita untuk melihat hasil amal kita di dunia hari ini. Maka sengsara orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dan tidak dalam kafir, apalagi yang murtad. Maka sengsara mereka hadirin. Baik, mungkin mereka mengatakan, dulu saya punya teman yang muslim, mungkin mereka bisa mensyafaati saya. Tidak bisa, dan para nabi saya tidak bisa mensyafaati orang-orang kafir, orang yang mati bukan dalam keadaan Islam. Siapapun itu hadirin, mereka tidak akan mampu mensyafaati. Maka ada yang antara mereka lari menuju kepada saudara-saudaranya. Padahal hari itu hadirin, yaumul la yanfa'u malun wala banun, tidak lagi harta, tidak bisa lagi mensyafaati kita. Istri tidak bisa, anak tidak bisa lagi. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan berserah diri. Kemudian ada di antara mereka lari menuju saudara-saudaranya. Pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu orang-orang lari dari saudara-saudaranya. Lari dari saudara-saudara, tidak lagi yang mempedulikan. Bahkan bukan cuma itu, wa ummihi wa abi, dan lari dari ibu dan bapaknya. Lari dari ibu bapaknya. Mereka takut diminta pahalanya sendiri. Tidak lagi di antara mereka mau membagi-bagi pahalanya. Bahkan terlebih-lebih lagi wasahibatihi wa bani. Bahkan istrinya akan lari dari dia. Walaupun itu istrinya dulu di dunia Islam, tidak bisa juga menyepakatinya nanti di akhir kalau dia mati dalam keadaan kafir. Maka lari semuanya, maka ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kembalikanlah kami ke dunia. Absarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar, farji'na na'mal sholihan, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal kebajikan, kami akan beramal kebaikan di sana. Maka akan tetapi karena itu tidak bisa lagi kita berikan dari seperti bayi yang lahir dari perut ibunya. Ini bayi kalau lahir dari perut ibunya kemudian dibesar, ternyata darah tangannya sebelah, maka tidak bisa lagi kita kembalikan ke dalam perut rahim ibunya. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu maka kita tingkatkan terus ini iman kita. Kemudian ketika mereka tadi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mempedulikan mereka, karena mereka dulu di dunia kafir.
akan tetapi Allah tambahkan pada mereka fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, kami tidak akan tambah padamu kecuali azab saja yang ditambahkan pada mereka hari ini. Tidak lagi tambahan kecuali azab saja ditambahkan hari ini. Tidak ada nikmat-nikmat di sana lagi diberikan pada orang-orang kafir. Karena pada hari itu tidak ada lagi orang yang berani bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, hari ketika itu para ruh semuanya dan para malaikat berdiri bersaf-saf, berbaris berjejer-jejer, tidak ada di antara mereka yang bisa berbicara. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman, tidak ada di antara mereka yang berbicara, tidak ada yang kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa orang-orang kafir ini tidak dibetul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka langsung dilempar saja ke neraka ketika hari hisab. Karena mereka di dunia banyak sekali peringatan diberikan. Banyak sekali sudah diberikan peringatan, para nabi turun, akan tetapi mereka ini membelakangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sosok buta. Mereka tidak mempedulikan. Karena Allah SWT berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma." Barang siapa di dunia ini buta, maka di akhir dia akan buta juga hatinya. Maksudnya hatinya buta di dunia ini, maka di akhir dia buta. Karena mereka diberi peringatan. Dulu mereka hidup di dunia, mereka diberi peringatan, tapi mereka malah membelakangi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, "Inna anzarnakum azaban qariba." Sungguhnya kami telah memberikan kalian padamu peringatan azab yang dekat di dunia. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Ketika itu orang-orang semuanya sana melihat tangan-tangan mereka, apa yang dulu mereka berbuat di dunia. Apakah mereka beramal kebaikan? Apakah mereka kafir? Apakah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir, misalnya orang kafir ini, orang kafir berkata, seandainya kita di dunia dulu, seandainya saya di dunia dulu menjadi tanah saja, maka kita akan dibakar lagi dunia ini hadirin. Tidak akan dibakar di surga. Seandainya dibakar ini hanya 1000 tahun hadirin, hanya 10.000 tahun ini orang-orang kafir dibakar, maka mereka akan bahagia karena masih ada waktunya keluar. Akan tetapi tidak hadirin. Karena orang kafir ini dan orang muslim, bedanya hadirin, orang muslim yang mati ini diperumpamakan seperti piring. Piring ini kalau dipinjam oleh tetangga, ada tetangga yang membuat acara, lalu tetangga yang meminjam piring di rumah. Piring ini dipinjam dalam keadaan bersih untuk digunakan untuk acara. Singkat cerita, ketika acara selesai, maka tetangga kita ini akan mengembalikan piring itu. Apabila piring ini dikembalikan dalam keadaan bersih, maka langsung dikasih masuk di lemari. Akan tetapi apabila piring ini dikembalikan dalam keadaan kotor, maka tidak langsung dikasih masuk di lemari, tapi digosok dulu, dicuci-cuci. Begitu juga orang kafir ini dipermakan oleh seperti piring yang pecah. Tetangga ini mengembalikan piring dalam pecah, maka tidak diambil lagi dan dibuang selama-lamanya. Begitulah orang kafir nanti di akhirat. Sebagian piring yang pecah tadi dikembalikan dalam keadaan pecah, maka dibuang terus, tidak diambil lagi di neraka. Kalau orang kafir di neraka. Tapi kita ini lahir di dunia dalam keadaan suci, dilahirkan, dititipkan di dunia dalam keadaan suci. Akan tapi kita bertahun-tahun, maka di akhir hayat kita, jika kita membawa dosa yang banyak, maka kita akan dicuci seperti piring tadi. Akan tapi dicucinya kita ini bukan pakai air, tapi pakai api hadirin. Itulah bedanya. Sebenarnya pakai air dicuci mungkin masih nikmat, tapi ini pakai api, bakar dulu. Tapi kita ini semuanya umatnya Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah, yakin kepada Allah, maka kita akan semua masuk surga. Tapi itu walaupun kalau kita mati dan membawa dosa yang banyak, maka kita dicuci hadirin pakai api. Tapi orang kafir ini diperumpamakan tadi seperti piring pecah, dibuang selama-lamanya, tidak akan diambil lagi. Dia katakan seandainya bumi ini full dengan biji jagung, dan setiap tahun biji jagung ini diambil oleh satu burung, setiap tahun satu burung yang ambil satu biji, maka orang kafir ini senang. Kenapa mereka senang hadirin? Karena mereka katakan kita masih mempunyai waktu batasan di neraka. Di neraka ini masih ada batasan. Akan tapi hadirin tidak ada selama mereka itu selama-lamanya. Situlah kesengsaraan hadirin. Maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi kita hidup di dunia ini, maka kita terus tingkatkan lagi iman kita ini. Tingkatkan, perbaharui iman kita, karena tanpa sengaja kita akan kafir. Kita banyak sekali fitnah-fitnah yang membuat kita tanpa sengaja kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, belum menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kejayaan dan kesuksesan manusia ini terletak pada amal agama secara sempurna. Karena Allah Maha Adil, karena menetapkan kejayaan dan kesuksesan ini pada amal agama secara sempurna, bukan pada pangkat, bukan pada jabatan, dan bukan pada harta, bukan pada tempanan, dan bukan pada banyaknya mobil, banyaknya motor, akan tapi pada amal agama secara sempurna. Seandainya Allah meletakkan
kejayaan kesuksesan ini pada pangkat, maka orang berpangkat saja, para presiden saja, para raja saja yang bahagia. Fir'aun yang bahagia. Fir'aun ini hadirin diceritakan bahwa dia ini mengaku sangat tinggi sekali pangkatnya, sampai-sampai iblis heran pada Fir'aun. Iblis ini katakan Fir'aun ini karena mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukum la'ala, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka iblis pun heran, saya saja pernah jadi pimpinnya para malaikat. Iblis ini hadirin pernah jadi pimpinnya para malaikat sebelum ia kafir. Tapi saya buruk-buruknya iblis ini hadirin tidak pernah mengatakan ana rabbukum la'ala. Tapi Fir'aun ini belum menguasai satu dunia, hanya menguasai satu Mesir sudah mengaku ana rabbukum la'ala. Tapi hadirin kan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi Fir'aun ini tidak bahagia. Buktinya dari Fir'aun ini malah ditenggelamkan di lautan merah. Bahkan ia mati dalam kafir selama-lamanya di neraka. Fir'aun ini dari ketika mati yang mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Rob Musa dan Rob Harun. Akan tetapi nyawanya ini hadirin sudah sampai di kerongkongan, maka tidak diterima lagi tobatnya. Bahkan yang mendapatkan lagi gelar laknatullah alaih. Yang mana laknatullah alaih ini ketika kita ucapkan maka bertambah lagi siksaannya di sana hadirin. Ini juga hadirin, sininya Allah menetapkan kejayaan suksesan pada pangkat, pada harta. Maka orang-orang kaya saja yang bahagia. Kita yang miskin-miskin tidak bahagia, kita yang miskin-miskin ini hadirin. Yang bahagia itu orang-orang kaya saja yang banyak hartanya, besar rumahnya, bertingkat. Itu saja yang bahagia. Maka seperti korun ini kunci gudangnya saja diangkat oleh 40 pemuda. Jika kunci gudangnya saja emas, apalagi isi gudangnya. Akan tetapi pernah kita dengar cerita korun ini, korun bahagia? Tidak, hadirin, malah korun tenggelamkan juga berserta hartanya. Makanya kalau kita dapatkan, orang-orang yang menggali tanah lalu mendapat harta, maka ia mengatakan harta karun. Sebenarnya itu adalah harta korun karena tenggelam pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi jika kita lihat dari saking buruknya kedua nama ini, Korun dan Fir'aun, tidak ada orang memberi nama anaknya Fir'aun. Tidak ada. Coba kita keliling-keliling dunia. Silakan kita keliling-keliling dunia hadirin. Adakah orang yang beri nama anaknya Fir'aun? Walaupun itu orang kafir, tidak ada yang beri nama anaknya Fir'aun. Saking jeleknya Fir'aun, buruk akhlaknya. Begitu pula hadirin jika Allah menetapkan kejayaan kesuksesan pada ketampanan, pada besarnya badan, pada bagusnya badan, maka kita ini tidak bahagia. Apalagi yang berbicara di atas. Bahagia lagi hadirin. Orang-orang tampan saja yang bahagia. Yang bahagia orang tampan, masih banyak orang tampan di luar sana, dan maka itu saja yang bahagia. Maka kita sengsara lah kita ini yang tidak tampan hadirin. Karena tidak bahagia, tidak lagi bahagia kita dapatkan. Akan tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala ini meletakkan kejayaan dan kesuksesan manusia pada amal agama secara sempurna. Semua orang bisa dapat, dan baik kaya miskin, semuanya bisa dapat, besar kecil, tampan tidak tampan. Karena kita lihat sekarang dan banyak orang tidak tampan tapi masih bahagia, masih senyum-senyum. Seandainya Allah meletakkan pada kekayaan saja, maka semuanya orang-orang sini, orang-orang yang sekitar kita ini yang tidak tampan, maka mereka tidak senyum lagi, tidak lagi kebahagiaan bagi mereka. Kan tapi memang ini kejayaan bukan ditetapkan pada ketampanan hadirin. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jangan lagi tergiur kepada dunia. Karena dunia ini hanya tipu daya belaka saja hadirin. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah tipu daya saja. Kenapa kehidupan dunia dikatakan tipu daya? Karena kita sibuk dengan dunia. Sibuk dengan ngurus-ngurus dunia terus. Sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa pencipta kita. Lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia terus. Maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Qila ya Rasulullah, "Wa man ya'ba ya Rasulullah? Wa man atani dakhala jannah, wa man atani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepada aku maka dialah yang masuk surga. Akan tapi siapa yang di antara kalian yang maksiat kepada aku, tidak taat kepada aku, maka itulah yang orang-orang tidak masuk surga. Jika kita mau masuk surga itu, maka kita ikut kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi jika kita amalkan sunnah-sunnah Nabi ini, Rasulullah SAW sudah menjamin kita, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Orang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku, sungguh ia mencintaiku, dan orang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku nanti di surga. Maka itu sudah dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin. Maka apa yang kita ragukan lagi? Hadirin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jika kita tidak mau masuk surga hadirin, maka silahkan if'al ma syi'ta fasna ma syi'ta, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu maka lakukan semuanya. Jika kamu tidak mau masuk surga silahkan lakukan semua apa yang mau bersiap. Sana sini mau lari-lari sana sini bersiap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan hadirin. Mau berrekreasi kemanapun itu silahkan.
mau ke laut mandi. Tapi kita harus ingat hadirin, laut ini setiap hari hadirin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenggelamkan orang-orang bermaksiat di sekitarnya di pantai-pantai. Laut ini 3 kali dalam sehari. 3 kali dalam sehari minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya ini bisa menenggelamkan orang-orang yang bermaksiat di sekitar sini ya Allah. Akan tapi Allah masih memberi kita kesempatan, bagaimana mungkin manusia ini mereka masih bisa tobat. Bagaimana kita dapat merubah doa-doanya laut ini, yaitu kita pergi berdakwah di sana hadirin. Doakan saudara-saudara kita berbuat baik di sana. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ini terus kemudian kita mendakwakan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala dimanapun itu hadirin. Doakan saking pentingnya ini doakan agamanya Allah Taala. Kita pikir hadirin, saudara-saudara kita, jangan kita pikirkan diri sendiri. Kita masuk surga sedang saudara-saudara kita tidak masuk surga. Kita paksa-paksain saudara-saudara kita hadirin. Kita paksa-paksa mengucapkan la ilaha illallah. Karena dikatakan bahwa lebih baik kita ditendang masuk surga daripada dipersilahkan masuk neraka. Karena jika kita ditendang masuk surga hadirin, jika kita ditendang masuk surga maka nanti kalau sampai sana sudah enak. Akan tapi walaupun kita dipersilahkan dengan karpet merah masuk neraka, ya tetap tidak enak-enak hadirin walaupun sampai sana. Malah dibakar kita sampai sana hadirin. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang bukan kita yang memberi hidayah kepada orang-orang. Tidak ada kemampuan bagi kita, para nabi saya tidak bisa memberi hidayah pada orang, tapi ada namanya usaha. Bagaimana kita berusaha agar kita lepas dari tanggung jawab, kita lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti. Memang kalau masalah hidayah kita tidak bisa, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana saudara-saudara kita yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita yakin bahwa kita yang beri hidayah maka tidak bisa. Para nabi saja paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan kafir, belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Saking pentingnya ini, saking Rasulullah SAW mau sekali mendengar pamannya mengucapkan la ilaha illallah, sampai-sampai ia pura-pura ngigo ketika melihat pamannya sudah dekat datang, maka ia pura-pura tidur dan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, diulang-ulang terus. Ketika itu pamannya datang, wahai Muhammad, sungguhnya kamu ini ngigo, kamu berbicara dalam keadaan tidur. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang aku ucapkan wahai paman? Pamannya tidak mengucapkan, tidak, memang belum diberi hidayah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Pamannya hanya mengatakan, engkau mengucapkan kalimat ini, kalimat itu, yang seperti itu, seperti biasanya. Itu saja dikatakan oleh pamannya, memang belum diberi hidayah. Padahal paman Nabi ini, ketika ada orang-orang kafir yang ingin mencelakakan Nabi, maka apa kata pamannya ini Abu Thalib? Ketika engkau ingin mencelakakan ponakanku, maka langkai dulu mayatku. Itu sering membela Nabi tapi belum diberi hidayah sampai akhir ayatnya hari ini. Ini juga anak Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh Kan'an. Kan ini saja anaknya Nabi tapi belum juga diberi hidayah hari. Sampai akhirnya ia mati kafir juga. Ketika itu banjir satu dunia hadirin. Ini anaknya Nabi Nuh dipanggil oleh Nabi Nuh, naiklah bersama kami di perahu. Akan tapi apa yang dikatakan Nabi Nuh? Saya akan lari sa'awi ila jabalin, saya akan lari ke gunung ini akan melindungiku dari air itu. Ternyata dari wahala bainahuma, maka semuanya air membesarkan keduanya. Ternyata dia tidak bisa berlindung di atas gunung, bahkan gunung pun tenggelam semuanya. Maka Kan'an ini anaknya Nabi Nuh mati dalam keadaan kafir juga hadirin. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pamannya, orang tuanya Nabi Ibrahim juga. Orang tuanya Ibrahim yang telah merawat Nabi Ibrahim. Akan tapi belum diberi hidayah juga sampai akhir hayatnya, dan bahkan menjadi penjual berhala. Bahkan Nabi Ibrahim disuruh jual berhala oleh orang tuanya itu hadirin. Suruh jual berhala, tapi anehnya hadirin, ingin Nabi Ibrahim disuruh jual berhala, malah ia berteriak, wahai semuanya penduduk kampung, janganlah beli berhala ini, janganlah beli berhala ini. Maka ketika ditahu oleh orang tuanya sangat marah sekali. Biasanya orang disuruh menjual, dia katakan, wahai penduduk kampung, belilah apa yang aku jual, tapi dia katakan, janganlah kalian beli ini, janganlah kalian beli ini. Maka tidak laku lah jualannya itu. Kemudian begitu juga istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut ini istri Nabi sendiri, tapi tidak diberi hidayah juga, bahkan ditimpahkan di dunia. Memang, tapi kita ada namanya usaha, dan bagaimana kita berusaha walaupun kita itu Allah itu tidak pandang siapa kita, tapi Allah pandang pengorbanan kita. Betul ya. Sampai di mana pengorbanan kita? Ya kita mau melihat orang sukses, maka kita lihat sejauh mana ia korban dalam agama, sejauh mana ia mendakwakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ingin melihat orang yang tidak sukses, maka itu sejauh mana ia jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak melihat siapa kita. Innallaha la yanzuru ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sungguhnya Allah itu melihat, tidak mandang siapa dia itu, apakah tentara, dia polisi, gubernur, presiden. Akan tapi Allah SWT melihat isi hati-hati kita. Bagaimana hati-hati kita ini ingin mengajak saudara-saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di akhirat nanti tidak ada yang Allah tidak katakan dalam kubur, di akhir dalam barzah Allah tidak katakan, "Woi, kau ini pernah jadi tentara dunia, silahkan masuk surga, lolos." Masuk surga, tapi tidak ada, semuanya dihisap semuanya. Allah tidak takut pada presiden, tentara, kekayaannya kamu pernah jadi presiden di Indonesia, ya silahkan masuk surga. Kamu lolos dari pertanyaan, tapi tidak. Bagaimana kita yang tidak jadi presiden? Maka tidak masuk surga lah kita. Jika Allah pandang fisik, orang kuat saja masuk surga. Orang yang tinggi pangkatnya banyak hartanya. Kita yang tidak banyak harta, yang tidak tampan, dan lagi tidak mempunyai pangkat, maka tidak masuk surga lah kita. Jika Allah memandang orang-orang yang seperti itu saja. Betul. Allah memandang amal-amal kita hari ini. Di kubur juga tidak tanya seperti itu. Di kubur itu hanya ditanya marrabbukum. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak ditanya lagi. Karena kita jadi tentara di dunia, lolos kita dari satu kubur. Tidak tanya kita seperti itu hari ini. Semuanya harta-harta tidak berguna lagi tinggi itu. Dinulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita selalu dakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dakwakan seluruh dunia, di dunia. Karena kita semuanya waktu kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Akan banyak orang dipanggil di dunia, banyak orang dipanggil di akhirat nanti. Wahai fulan, berapa tahun engkau hidup di dunia? Jika ada yang menjawab 60, 50, 70 tahun, kau gunakan untuk apa itu? Gunakan untuk apa hartamu? Hartamu gunakan untuk apa? Maka bahagialah orang-orang yang menggunakan hartanya dalam agamanya Allah SWT, yang mengorbankan hartanya, mengorbankan waktu dirinya. Maka itulah orang-orang bahagia. Tapi orang yang tidak pernah mengorbankan harta, tidak pernah mengorbankan waktu, bahkan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sengsaralah mereka. Sengsara mereka walaupun mereka ujung-ujungnya nanti masuk surga. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kita ini memang Rasulullah SAW sabda, maka janganlah kita heran ini jika di antara di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang kaya, banyak orang kaya tapi mereka dapatkan harta-harta dengan cara batil. Kemudian jangan juga kita heran jika kita melihat banyak ada orang saudara seiman, saudara keluarga, akan tapi mereka tidak satu hati, tidak menyambung tali silaturahmi. Kemudian kita jangan heran lagi jika kita melihat orang-orang majelis besar, perkumpulan besar, akan tapi mereka tidak mencerahkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW sudah meramalkan semua itu hari. Ketika itu Sayyidina Umar menjumpai Rasulullah SAW, sedang Rasulullah ini dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah," maka Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Ditanya lagi 3 kali tapi Rasulullah tidak menjawab. Sehingga bertanya lagi Umar 3 kalinya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Akan kupenggal orang-orang yang membuatmu menangis. Beritahukan padaku." Akan tapi apa yang dikatakan Nabi? Nabi hanya mengatakan, "Wahai Umar, berjalanlah ke 3 kampung dan temuilah apa yang engkau dapatkan sana dan laporkan padaku." Akan tapi Umar ini tidak banyak bacot hadirin. Tidak banyak bicara jika suruh, karena Umar ini sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa asaina. Karena Bani Israil saya itu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi tidak mengikuti. Kalau Sayyidina Umar ini sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Ia berjalan. Ternyata di kampung pertama ia melihat 2 kolam. Ada 2 kolam, antara kolam sebelah kanan dan kiri ada penghubung. Ada penghubung dan kanan, akan tapi ikan yang sebelah kanan tidak mau masuk ke sebelah kiri. Begitu pula ikan yang di kiri tidak mau masuk ke sebelah kanan. Maka Umar ini melanjutkan perjalanannya lagi. Di kampung kedua ini Umar mendapatkan tengkuk 2 periuk. Periuk ini isi airnya sama besarnya, sama isinya, besarnya juga sama. Akan tetapi satunya ini kecil apinya, yang satunya besar apinya. Yang mengherankan hadirin, yang besar apinya ini tidak mendidih, tapi yang mendidih ini yang kecil apinya seperti pelita, itulah mendidih. Kemudian berjalan lagi Sayyidina Umar ini ke kampung ketiga. Ternyata di kampung ketiga ia melihat seekor burung, mulai dari patuknya sampai ujung kakinya emas semuanya hadirin. Akan tapi makanannya adalah tai, kotoran makanannya, dari itu yang mengherankan. Ketika itu pulanglah Sayyidina Umar. Umar pulang dan mengkalguzarikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan semua apa yang lihat. Maka Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, di kampung pertama aku menemukan 2 kolam ikan. Akan tetapi ikan yang sebelah kanan tidak mau masuk ke kiri, padahal ada penghubungnya. Begitu pula ikan yang sebelah kiri tidak mau masuk ke kanan." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Begitulah umatku nanti, itulah umatku menangis. Begitulah umatku pada akhir zaman. Begitulah umatku pada akhir zaman ini. Mereka saudara, mereka sepupu, mereka keluarga, mereka saudara muslim, saudara dengan kalimat la ilaha illallah. Dan mereka tidak menyambung hati lagi, tidak silaturahmi, malah memutus tali silaturahmi." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang kau lihat di kampung kedua?"
Maka Sayyidina Umar menjawab, di kampung kedua aku melihat dua periuk yang sama besarnya, isi airnya sama. Yang satunya besar apinya, yang satu kecil apinya. Akan tapi Rasulullah yang mengherankan adalah yang besar apinya ini tidak mendidih-didih, api yang kecil apinya ini mendidih, lebih duluan mendidih. Maka Rasulullah SAW menjawab, begitulah umatku pada akhir zaman. Mereka ini membuat majelis besar-besaran. Mereka membuat perkumpulan di bawah gedung yang beribu-ribu tiangnya. Akan tapi mereka tidak membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak membicarakan pentingnya iman. Baru mereka banyak sekali berkumpul besar. Itu permakan tadi akhir. Begitu pula ada dan juga ini api yang kecil ada dipermakan bahwa dan di umatku ada yang membuat majelis kecil-kecilan di bawah naungan yang kecil-kecil. Hanya berapa tiangnya? 3, 5. Isi tiangnya ada. Akan tapi orangnya di dalam juga ada hanya berapa? Kurang lebih 5. Tapi mereka membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau lihat di kampung ketiga? Maka Sayyidina Umar menjawab, kampung ketiga aku melihat di kampung ketiga ada seekor burung. Burung ini mulai dari ujung patutnya sampai ujung kukunya emas semuanya Rasulullah. Akan tetapi yang mengherankan adalah makanannya adalah kotoran. Ia makan kotoran sendiri makan. Maka Rasulullah SAW menjawab, itulah umatku nanti pada akhir zaman. Mereka punya harta banyak tanahnya, harta berlimpah. Akan tetapi mereka mendapatkan dengan cara batil, dengan cara salah. Banyak sekali kesalahan yang mereka gunakan untuk mencari harta. Itulah diperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita masih hidup ini, maka ini adalah kesempatan besar hadirin. Karena dunia ini memang darul amal. Untuk kita menanam benih-benih amal yang bagaimana kita nanti akan memetiknya di akhirat hadirin. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka walaupun mereka nanti masuk surga karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mempunyai iman sekecil biji zarrah, maka mereka tidak mendapat surga. Tapi surganya adalah surga yang paling kecil. Surga yang paling kecil ini sebesar 10 kali lipat dunia. Nah, karena kita keliling-keliling dunia hadirin, mungkin hanya 3 dan 4 negara saja, belum kita memiliki semuanya. Nah, ini surga yang paling lambat, surga yang paling kecil ini hadirin adalah surga 10 kali lipat, 10 lipatnya dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia ini hadirin akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini selamanya, jangan sampai kita seakan-akan merasakan diri kita ini selama-lamanya. Mungkin kita merasakan kita ini orang-orang pertama, kita akan selama-lamanya hidup dunia. Padahal dulu para sahabat, para nabi-nabi, anbiya dulu pernah hadir di muka bumi ini, pernah para kaisar-kaisar, para penakluk Islam. Mereka semua ada hadirin. Di manakah mereka sekarang? Mereka sudah berduluan menunggu kita dalam barzah hadirin. Maka kita jangan sampai kita meyakini bahwa kita manusia pertama di dunia. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua ini akan dihancurkan. Kullu man 'alaiha fan semuanya. Wa ma fiha dan apa dalamnya akan dihancurkan semuanya. Kemudian kecuali 3 saja hadirin. Apa yang 3 ini? Yang 3 ini tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu illa zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah. Dan wa aliman, dan orang alim, wa muta'alliman, dan para penuntut ilmu. Terus ada di antara kita yang berkata, saya ini bukan penuntut ilmu, saya bukan orang alim, saya bukan santri, bukan ulama. Jika bukan lagi doa itu, maka kita gunakan lagi diri kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini mudah sekali dan mudah dilakukan ini zikir. Maka hanya itu saja yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada 3 itu, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud laknat di situ hadirin. Itulah kecuali 3 tadi itu hadirin. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia hadirin, semulia apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, sepan apapun dia, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun, semulia apapun garis keturunannya, kalau mereka tidak melakukan 3 ini, tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang alim, bukan penuntut ilmu, maka itu yang dimaksud laknat di sini hadirin. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini sebelum menutup, bagaimana kita ini lagi dan lagi bersemangat dalam menjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita keluar belajar keluar. Allah. Bagaimana orang-orang sudah lama ini bertambah lagi pengorbanan. Bagaimana jika kita keluar 1 hari, jika kita belum puas maka tambah lagi 3 hari. Belum puas lagi dan tambah lagi 40 hari. Kita jika belum puas lagi tambah lagi 4 bulan atau 6 bulan. Akan tetapi hadirin, jika para pemula ini hadirin, jika kita belum hanya ingin mencoba-coba, maka kita mulai dari 1 hari. Jika kita mau 40 hari, maka kita 3 hari dulu 1 hari.
Karena bayi dari kalau lahir tidak langsung dikasih makan ikan kering. Ini bayi kalau lahir tidak langsung dikasih makan kerupuk ikan kering, tapi dikasih makan bubur dulu. Nah, begitu juga orang-orang pemula ini. Saya bisa rasa semua depan sini semuanya pasti sudah banyak pengalaman. Orang-orang sudah lama hadir. Banyak pengalaman ini. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya yang sempat saya sampaikan karena keterbatasan ilmu saya. Allah. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya datang dari diri saya sendiri. Kita tutup majelis ini agar majelis kita ini tidak dihitung lalai, tidak dihitung majelis yang lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.